Selamat siang pemirsa Paga TV yang saya cintai. Saya saat ini berada di rumah kediaman Bapak Ahmad Fuad Rahman, SE, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Malang. Yang mana beliau sekarang lagi santai karena belum ada tugas dewan. Selamat siang Pak Ahmad Fuad Rahman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan dalam acara seputar info COVID-19, Bapak Ahmad Fuad Rahman SE saat ini menjabat anggota DPRD Kota Malang. Pandangan panjenengan sebagai anggota DPRD Kota Malang terhadap kebijakan Pemkot Malang menetapkan PSBB mulai 17 Mei 2020. Ya, jadi pertama karena regulasi dari pemerintah pusat adalah PSBB, ya maka pemerintah Kota Malang sudah berusaha untuk memenuhi syarat dan akhirnya terpenuhi ya dengan skor 10 sesuai dengan penilaian, dan akhirnya Kementerian Kesehatan mengizinkan untuk diterapkan PSBB. Walaupun PSBB ini adalah kebijakan yang bijaksana menurut saya ya, karena masih bisa memberikan kesempatan untuk beraktivitas, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan ya, sehingga kita bisa menerapkan juga physical distancing itu. Bagaimana evaluasi sosialisasi sebelum pelaksanaan PSBB? Kan sosialisasi tanggal 14 sampai 16. Saya pernah ngobrol dengan Gojek, InDriver itu orang-orang pikir tidak boleh bekerja gitu loh. Kemudian dia rumahnya di Bululawang, ke Kota Malang boleh enggak atau nah ini berarti kan ada kendala sosialisasi. Bagaimana solusi Bapak Ahmad Fuad Rahman? Iya, memang sosialisasi ini adalah kunci apakah PSBB ini bisa efektif dijalankan dan berhasil atau tidak. Oleh karena itu memang saya sebagai anggota DPR itu mendorong agar pemerintah Kota Malang itu mengoptimalkan ya media-media yang ada untuk sosialisasi PSBB. Ya. Karena PSBB ini saya ingin sampaikan lagi, ini adalah kebijakan pemerintah yang bijaksana gitu loh, karena tidak terlalu ketat ya, tidak seperti lockdown atau karantina wilayah. Nah, jadi ini PSBB kita masih bisa beraktivitas ya. Jadi PSBB ini kan hanya pembatasan sosial berskala besar ya, jadi hanya dibatasi saja ya kan, dan yang paling penting adalah kita bisa menerapkan physical distancing ini, jadi protokol kesehatan dilaksanakan, dan mudah-mudahan kita akhirnya bisa menerapkan hidup sehat itu kan, berperilaku sehat dengan sering mencuci tangan ya kan, kemudian apalagi namanya berolahraga misalnya, agar daya tahan tubuh kita kuat, karena virus ini akan mudah tertular kepada orang-orang yang tidak memiliki imunitas yang kuat seperti itu. Terima kasih Pak Ahmad Fuad. Berkaitan dengan data penerima bansos, menurut pendapat pribadi Pak Ahmad Fuad seperti apa? Ya, data penerima bansos, kami mengapresiasi pemerintah Kota Malang karena sudah membuat aplikasi sibansos.malangkota.go.id. Ini sudah bagus ya kan, cuman ada beberapa yang perlu diperbaiki berkaitan dengan data penerima ya, karena penerima bantuan warga Kota Malang ini bersumber dari 3 pos ya, dari pemerintah pusat lewat Kemensos, kemudian dari provinsi dan dari APBD, maka harusnya aplikasi si bansos ini juga bisa menyajikan data secara
secara keseluruhan. Misalnya si A, ini si A harusnya bisa terlihat di sana dia menerima bantuan dari pusat senilai sekian. Si B menerima bantuan dari provinsi senilai sekian. Si C menerima bantuan dari APBD Kota Malang, APM Kota Malang sebesar sekian. Kenapa? Karena bantuan ini berbeda-beda, ya kan? Dari pemerintah pusat itu 600.000 per bulan kali 3, ya kan? APBD Kota Malang hanya 300.000 per bulan kali 3. Nah, oleh karena itu si bansos ini harusnya bisa mengcover itu semuanya. Dan kita juga pingin harusnya ada cara bagaimana ya warga itu bisa mendaftarkan langsung. Ya, mungkin dengan menyediakan informasi hotline, call center ya. Oh Pak, ini call centernya. Kalau Bapak belum terdata silahkan dihubungi dan langsung direspon oleh pemerintah Kota Malang. Sehingga kita ini bisa tenang di rumah, ya kan? Bisa produktif di rumah dan bisa memastikan bahwa kita menerima bantuan dari Pemkot Malang dalam jangka waktu sekian hari, seperti itu. Apakah perlu keterlibatan mulai dari bawah, RT, RW gitu? Ya, sangat perlu. Ya, kenapa? Karena RT, RW ini adalah eh, perangkat yang paling dekat dengan masyarakat, yang mengetahui langsung, ya, bagaimana warga itu terdampaknya luar biasa tentang COVID ini. Ada yang sudah tidak kerja, ada yang di PHK itu kan, ada yang sudah tidak dapat orderan. Ojek-ojek yang biasa dapat 10 orderan atau 15 sekarang hanya 1, 2 bahkan kadang tidak ada. Nah, ini kan mereka berpenghasilan harian itu kan, yang bisa jadi hari ini tidak dapat ya tidak bisa makan, ya kan. Oleh karena itu kami minta kepada pemerintah Kota Malang untuk mendorong agar bisa melibatkan RT RW secara penuh, ya kan, untuk mendata, ya kan, dan tadi menyiapkan hotline, jadi call center pemerintah Kota Malang bagi yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti itu. Saat ini faktanya Pak, saya sempat ngobrol dengan pengusaha kafe, kemudian dengan teman-teman pengacara. Jadi nggak semuanya itu memang terdampak COVID, ekonomi mulai nurun. Artinya bagaimana usulan Pak Ahmad Fuad Rahman kriteria mendapatkan bantuan sosial ini? Karena ada pengusaha kafe punya pegawai 10 merumahkan, dia juga kadang memberi honor ke pegawainya separuh atau gimana. Ada juga yang dia rumahnya kelihatan bagus tapi rumah warisan tapi nggak punya pekerjaan. Nah ini kalau saya lihat kalau hanya kriteria miskin dilihat dari punya tekel sama nggak punya tekel ini kayaknya kurang adil. Bagaimana usulan Pak Ahmad Fuad Rahman? Ya, makanya di sini kita minta kebijaksanaan dari pemerintah Kota Malang, ya bukan hanya kebijakan ya, tapi juga kebijaksanaan. Kalau bisa, menurut pandangan saya pribadi, seluruh warga Kota Malang ini diberikan bantuan. Nah, pertanyaan saya hari ini, siapa sih yang tidak terdampak dari COVID-19? Semuanya terdampak. Ya, oleh karena itu kami minta menghimbau, kalau memang sekarang bantuannya berbasiskan kakak, ya silahkan dihitung berapa kakak kita. Toh juga tidak banyak, ya kan? Hasil saya diskusi dengan teman-teman BPPD itu, mungkin ada sekitar 250.000 kakak. Nah ini kalau dikalikan 300 3 bulan mungkin hanya 200 miliar, ya kan. Artinya ini juga sebenarnya cukup, apalagi ada sebagian sudah mendapatkan bantuan dari pusat. Oleh karena itu kami mendorong agar seluruh warga Kota Malang ini dibantu oleh pemerintah Kota Malang, karena tidak satu pun yang tidak terdampak oleh bencana COVID-19. Kalau Bapak Ahmad Fuad Rahman melihat apakah Pemkot juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam pelaksanaan PSBB Kota Malang ini? Ya,
saya kira sudah dilakukan, cuman perlu digiatkan lagi dan kalau bisa didata ya, tokoh agama, tokoh masyarakat diajak berbasiskan kewilayahan ya. Jadi Lowaru misalnya kita kan tidak banyak kecamatannya kan, ada 5. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh agama silahkan dirangkul, diajak untuk mensosialisasikan PSBB ini ya, karena memang akan lebih efektif kalau partisipasi masyarakat lebih besar ya, sehingga kita bisa efektif menjalankan PSBB 2 minggu ke depan, dan mudah-mudahan setelah itu kita bisa lebih longgar lagi, dan mudah-mudahan secepatnya kita bisa hidup dengan normal seperti aktivitas biasanya seperti itu. Bagaimana anggota DPRD Kota Malang, khususnya Pak Ahmad Fuad Rahman, menyikapi dan peran panjenengan ke depannya? Ya, apapun bantuan baik dari pemerintah, provinsi, pusat maupun dari swasta harusnya bisa terlaporkan dengan baik ya, dan bisa juga dilaporkan, monggo dilaporkan ke DPRD agar kami bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk itikat kita, komitmen kita untuk lebih transparan kepada masyarakat. Karena sejatinya kita mengelola Malang ini, pemerintah Kota Malang mengelola itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Dan kita pingin bantuan-bantuan yang dari provinsi misalnya, dari Bu Hovifa itu terinformasikan dengan baik, ya kan? Sehingga dana ini bisa dirasakan ya, kita kawal untuk bisa tersalurkan sesuai dengan program yang dibuat oleh pemerintah Kota Malang, seperti itu. Yang membedakan juga di Malang Raya dibanding PSBB di Sidoarjo, Surabaya sekitarnya itu, di Malang Raya ada banyak relawan memberantas COVID-19. Bagaimana pernyataan panjenengan, pendapat panjenengan terkait keberadaan relawan ini? Ya, kami sangat bahagia dan berterima kasih kepada relawan-relawan yang ada di Malang Raya, khususnya di Kota Malang, yang memiliki kepedulian yang tinggi, ya kan? Dan ini adalah suatu keistimewaan tersendiri, karena di beberapa daerah saya lihat itu tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Kota Malang. Bahkan ya, kalau saya mau jujur juga sangat berbeda dengan negara-negara lain. Misalnya di Italia, coba lihat, kita bisa lihat ada yang mati sendirian di apartemennya, ya kan, di rumahnya. Nah, kalau kita di sini kan sudah banyak relawan, bahkan relawan ini bisa lebih cepat daripada pemerintah Kota Malang. Makanya kami berterima kasih kepada relawan, dan mudah-mudahan Allah membalas lebih baik ya untuk relawan. Tetap semangat, dan mari kita sama-sama ya memerangi COVID ini, dan mudah-mudahan ujian badai wabah ini cepat berlalu, seperti itu. Pesan terakhir dan harapan terakhir terkait masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 Kota Malang, sehingga supaya lebih bergairah, supaya tidak stres. Mohon kiranya Bapak Ahmad Fuad Rahman memberikan closing statement. Ya, baik, Bapak Ibu yang saya hormati ya, yang dimanapun berada, saya ingin sampaikan bahwa COVID ini adalah ujian bagi kita semuanya ya, dan kita tidak mau wabah ini menjadikan kita terpuruk ya. Kita punya harapan besar tentang cita-cita kita ke depan. Oleh karena itu, mari kita mulai sekarang bisa berproduktif di rumah ya, menulis semua rencana-rencana kita dan berkomunikasi lewat online ya, karena masih banyak teman-teman yang bisa kita hubungi lewat online ya, masih bisa kita sharing dengan mereka, dan
tetap semangat ya, menerapkan pola hidup sehat ya, jaga kesehatan semuanya, dan kita ingin mendukung pemerintah kebijakannya untuk program percepatan penanganan COVID-19 di Bumi Arema. Terima kasih Bapak Ahmad Fuad Rahman. Terima kasih pemirsa sekalian yang setia menonton Paga TV. Ya, semoga PSBB Malang Raya hanya berjalan 2 minggu ya Pak Ahmad Fuad Rahman, dan tidak diperpanjang lagi. Dan harapan kami dari kru Paga TV, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di hari Idul Fitri nantinya bisa mengucapkan mohon maaf lahir batin lewat online, tidak harus mudik. Itu pesan kami. Paga TV, pancen apik dan gak atik komen. Dan terima kasih bincang-bincang saya bersama Bapak Ahmad Fuad Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.